Peringatan bagi Amerika, Iran mulai luncurkan rudal balistik. Teheran, pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik bawah tanah sebagai bagian dari latihan yang melibatkan kapal induk tiruan sebagai sasaran di Selat Hormuz, Rabu 29 Juli 2020. Atas latihan yang dilakukan tersebut, dua pangkalan Amerika Serikat untuk sementara siaga atas peluncuran. Rekaman drone yang ditangkap oleh kelompok itu menunjukkan dua rudal meledak dari posisi tertutup di daratan tinggi gurun di Iran Tengah. Puing-puing terlihat berterbangan di udara. Kepala Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi, Jenderal Amir Ali Haji Zadeh, menyatakan peluncuran rudal berlangsung pada Rabu 29 Juli 2020. Dia menjelaskan latihan itu adalah kali pertama dilakukan, meskipun pasukan paramiliter diketahui memiliki pangkalan bawah tanah yang luas untuk menyembunyikan persenjataan rudal balistiknya. Laporan siaran televisi pemerintah Iran menayangkan adegan terpisah drone menargetkan jembatan kapal induk tiruan. Dalam serangkaian latihan serangan ini, tidak ada laporan tentang jenis rudal yang digunakan. Tembakan rudal balistik yang terdeteksi dari latihan itu mengakibatkan pasukan Amerika Serikat disiagakan di Pangkalan Udara Al-Dhafra di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan Pangkalan Udara Al-Udeid, markas depan Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Qatar. Kedua pangkalan itu berjarak ratusan kilometer jauhnya dari tempat Iran menempatkan replika kapal induk. Insiden itu berlangsung selama beberapa menit dan semua dinyatakan jelas setelah ancaman telah berlalu, kata juru bicara Komando Pusat Mayor Angkatan Darat Amerika Serikat Beth Riordan. Sebelum latihan rudal tersebut, kantor berita semi-resmi dekat dengan Garda Revolusi sehari sebelumnya memperlihatkan rekaman latihan yang disebut Great Prophet 14 yang sudah dilakukan. Dalam laporan itu memperlihatkan senjata anti pesawat menembaki drone target di dekat kota pelabuhan Bandar Abbas. Rekaman televisi negara juga menunjukkan berbagai rudal ditembakkan dari kapal cepat, truk, peluncur, dan helikopter. Beberapa di antaranya menargetkan sasaran palsu. Seorang komandan mengatakan bahwa pasukan yang hanya bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei berencana untuk menembakkan rudal balistik jarak jauh juga selama latihan yang berlangsung Rabu. Juru bicara latihan militer Iran, Brigadir Jenderal Abbas Nilforouzan, mengatakan operasi pertahanan rudal balistik dan pertahanan laut Iran telah dilakukan. Ia mengatakan beberapa senjata dan peralatan mengejutkan, seperti rudal balistik jarak jauh digunakan selama latihan militer. Menurut Nilforouzan, Korps Pengawal Revolusi Islam telah melakukan latihan untuk melihat kesiapan tempur mereka. Fase operasional latihan dimulai di Hormuzgan, sebelah barat Selat Hormuz dan Teluk Persia. Angkatan Laut dan Kedirgantaraan IRGC ikut serta dalam latihan secara serentak di darat, di laut, dan di udara, kata Nilforouzan, Senin 27 Juli 2020, seperti dikutip IRNA, kantor berita Iran. Dia mencatat latihan juga ditunjukkan untuk melindungi jalur udara dan laut, dukungan berkelanjutan, dan kesiapan untuk menghadapi setiap skenario yang membahayakan pertahanan Iran. Iran saat ini memiliki kemampuan militer yang diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Kemampuan militer Iran diyakini semakin kuat karena ada tangan Rusia dan Cina juga. Doktrin militer Iran termasuk filosofi pencegahannya sangat didasarkan pada alat serangan udara, termasuk rudal balistik dan pelayaran, serta roket artileri taktis dan drone, kamikaze yang dipersenjatai dengan hulu ledak-ledak kecil.
Mereka berfungsi sebagai kompensasi parsial untuk kelemahan konvensional Iran dalam sistem canggih, seperti pesawat tempur yang akan mengalami kesulitan beroperasi di ruang udara yang didominasi dan dilindungi oleh musuh Teheran dalam hal apapun. Iran akan bodoh untuk mengirim jet tempur usang ke wilayah udara musuh jika terjadi perang karena mereka dapat dengan mudah dicegat. Dengan demikian, opsi utama Iran saat ini adalah menggunakan sasaran serangan udara. Dengan demikian, opsi utama Iran saat ini adalah menggunakan sarana serangan udara. Strategi Iran lainnya dan keuntungan utama atas musuhnya. Cara-cara ini dapat digunakan secara tidak langsung oleh kelompok proksi dari wilayah negara lain yang memungkinkan Teheran melindungi diri dari tanggung jawab. Ini adalah elemen mendasar dari filosofi militer Iran yang memungkinkannya untuk melakukan permusuhan di bawah ambang batas perang habis-habisan. Dengan menyerang berbagai target seperti fasilitas Aramco Arab Saudi pada September 2019, Teheran dapat mengirim pesan politik yang kuat dan mempermalukan musuh-musuhnya seperti Riyadh yang telah menunjukkan dirinya tidak mampu melindungi aset utama seperti bandara internasional dan infrastruktur energi. Strategi ini bahkan memungkinkan Iran untuk menyerang Amerika Serikat, yang tentaranya menjadi sasaran di pangkalan Al-Assad di Irak pada Januari sebagai balasan atas pembunuhan Amerika Serikat terhadap komandan pasukan Quds Qasem Soleimani. Namun, alat-alat ini tidak akan cukup untuk memberi Iran kemenangan dalam konfrontasi militer terbuka atau bahkan memungkinkannya untuk membuat keuntungan strategis yang signifikan. Untuk menggambarkan hal ini, pertimbangkan rudal balistik jarak jauh Iran yang telah digunakan di Irak, Suriah, dan Yaman. Mengenai Suriah, Iran melakukan setidaknya 2 serangan besar terhadap negara Islam Irak dan Al-Syam. Operasi Laikat Al-Qadar pada tahun 2017 dan Operasi Muharram pada tahun 2018. Pada tahun terakhir, Iran meluncurkan 7 Fateh, 313 rudal jarak pendek terhadap sasaran Kurdi di Irak. Meskipun operasi ini menunjukkan kemampuan Iran untuk menyerang dan menimbulkan beberapa korban, mereka tidak mengubah keseimbangan strategis yang menguntungkan Teheran.